hatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Kaulah sukacitaku, kaulah kerinduanku, kau cinta sejatiku, ku berserah padamu. Jadilah kehendakmu ya Yesusku, jadilah kehendakmu ya Yesusku, jadilah kehendakmu, hati saya rindu. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Gak terasa hari ini kita sudah memulai chapel kita di tahun ajaran yang baru. Sudah lama kita tidak melaksanakan chapel di sekolah. Pasti kalian rindu ya. Nah, di hari ini meskipun di tengah kondisi yang tidak menentu, ya kita masih belajar di rumah karena memang kondisi pandemi COVID yang masih belum selesai, tapi tidak membuat kita menjadi patah semangat, menjadi hilang damai sejahtera, dan menghilang semangat untuk mengikuti kegiatan chapel di hari ini. Mari anak-anakku, sebelum kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat yang boleh kami nikmati Tuhan. Dari malam sampai pagi ini Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat malam kami ya Bapa. Sehingga di saat ini kami semua bersama-sama anak-anak-Mu Tuhan dari kelas 1 sampai kelas 6 kembali ke tempat ini Tuhan untuk mengadakan chapel siswa. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mengikuti chapel ini Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan kegiatan chapel ini ke dalam tangan Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, masih ada sukacita anak-anak? Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Sekarang Ibu Sonya jemput kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Menyanyi dengan tepuk tangan ya. Kalian harus senyum, nggak boleh marah-marah ya.
mengasihi Yesus bukan ketika kita merasa senang saja, tapi ketika kita merasa sedih, kita merasa putus asa, kita terus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, mari kita menyanyi lagu Setiap Hari Kita Akan Selalu Terus Mengasihi Yesus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan Sabtu Minggu, kita terus mengasihi Yesus dan merindukan Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus mengasihi Yesus dalam hidup kita dan cita kita semakin dalam pada Tuhan Yesus ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu baca kitab suci, lalu kita lanjut dengan lagu firman Tuhan ada di hatiku.
Busoya mau ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan biarlah pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini Tuhan yang akan kami dengar ini dapat menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami bisa duduk menenang, memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Chapel kita masih berkaitan dengan tema sekolah kita, yaitu Desiring You. Kita merindukan Kristus dalam kehidupan kita. Bacaan kita masih sama, yaitu di Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Ibu Sonya akan minta Ibu Natal untuk membacakan ayat tersebut. Yuk, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Iya, terima kasih Bu Natal. Ada beberapa kebutuhan mendalam dalam hidup kita, ya, dan kita terus berusaha untuk memenuhinya. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita penuhi dalam kehidupan kita? Semua orang membutuhkan itu. Yang pertama adalah tujuan. Setiap orang memiliki tujuan untuk hidup. Kalian punya tujuan kan? Kenapa kalian ada di sekolah Lentera? Kalian punya tujuan kan? Sekarang kalian ada di kelas yang sekarang. Kalian punya tujuan kan? Ketika kalian menjadi anak dan dari mama dan papa. Kita semua punya tujuan. Apa tujuan kalian ketika kalian ada di kelas sekarang? Pengen jadi ranking kelas? Pengen jadi kebanggaan mama dan papa? Pengen punya teman yang banyak? Pengen menjadi pemimpin? Itu semua pasti tujuan kalian. Bagaimana kita mendapatkan tujuan itu? Pasti kita berusaha, ya. Kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian akan baik pada semua orang. Kalian akan dengar-dengaran mama dan papa. Tapi apakah itu tujuan yang Tuhan mau? Ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah punya tujuan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga punya tujuan. Tujuannya apa? Segala yang Allah ciptakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Manusia bisa bersama-sama membantu Allah untuk menjaga ciptaannya. Nah, hendaknya apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri, bukan untuk menyenangkan hati mama dan papa. Kenapa? Ketika tujuan kita itu menyenangkan hati Tuhan, apapun yang kita inginkan itu pasti akan tercapai. Kita menjadi anak kebanggaan mama dan papa. Kita menjadi teman yang baik untuk semua orang. Karena apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan itu adalah kata-kata berkat. Apa yang kita lakukan itu adalah apa yang Tuhan ingin lakukan untuk kita lakukan. Nah, tapi kenyataannya apa? Kita seringkali lebih mengutamakan tujuan diri kita sendiri, lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Padahal tadi saya bilang, tujuan kita, tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya kita memuliakan nama Tuhan. Contohnya apa? Ketika kalian bersama teman-temanmu, tidak banyak juga yang saling mengasihi. Kalau ketemu berantem, dengan saudaranya suka berantem, rebutan mainan. Ya, ketika mama dan papa suruh menjawab. Lalu, apalagi? Lebih senang main game daripada berdoa. Lebih senang main dengan teman-teman daripada belajar. Lebih senang nonton TV daripada pergi sekolah minggu. Apakah itu tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bukan. Tuhan ingin kita terus merindukan Dia. Tuhan ingin kita terus ada bersama-sama dengan Kristus. Tuhan ingin Kristus ada dalam hatimu setiap saat, setiap waktu. Bukan ketika kita membutuhkan Kristus saja, tapi setiap saat Tuhan ingin ada terus dalam hidup kita.
itulah tujuan yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah identitas. Siapa di sini yang nggak punya identitas? Pasti semua punya dong. Identitasnya adalah dia laki-laki dan perempuan atau perempuan. Dia adalah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dia adalah seorang kakak, dia adalah seorang adik. Itu adalah identitas. Dia adalah siswa lentera. Itu adalah identitas. Nah, identitas kita itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Bisa lingkungan, keluarga, itu yang mempengaruhi. Nah, Tuhan ingin kita memiliki identitas yang jelas. Siapa identitas kita? Bagaimana identitas kita itu? Identitas kita itu adalah anak-anak Kristus. Kita menjadi pribadi yang memang Tuhan tunjuk untuk sebagai anak-anak Kristus. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang unik. Karena kita diciptakan sesuai dengan dan seturut gambar Tuhan. Jadi kita adalah ciptaan yang paling unik. Kita ciptaan yang paling istimewa. Karena Tuhan berikan kita akal budi, supaya kita bisa melihat, kita bisa memilih mana yang baik dan yang mana yang tidak untuk kita lakukan. Nah, apakah identitas kita itu mempengaruhi hidup kita? Iya, identitas kita mempengaruhi hidup kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, orang akan melihat karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama seperti tujuan tadi. Secara nggak langsung orang akan melihat, oh iya, pasti dia ini orang Kristen. Oh iya, pasti dia ini anak Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita terus menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Kita terus belajar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan keinginan kita sendiri. Dan biarlah identitas ini terus melekat dalam hidup kita. Bukan kita menjadi anak yang nakal, bukan kita menjadi anak yang suka bikin onar, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar untuk kita taat, supaya kita memiliki identitas yang kuat sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah kita terus bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, orang akan sayang dengan kita. Kita akan memiliki banyak teman. Kita akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita terus diingatkan untuk kita mengenal Tuhan, merindukan Tuhan. Ya, kalau kita mau identitas kita lebih kuat lagi, kita harus merindukan Tuhan setiap saat, setiap waktu, supaya Yesus hadir dalam hidup kita, supaya Yesus ada terus menyinari hidup kita, dan Tuhan Yesus terus mengingatkan kita untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan kita sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman singkat yang boleh kami dengarkan Tuhan, yang terus mengingatkan kami apa tujuan kami hidup, apa yang menjadi identitas diri kami ya Bapa. Kami ingin terus mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin terus mengajak Engkau, mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami selalu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang Engkau banggakan ya Bapa. Ampuni kami Tuhan jika sampai saat ini Tuhan, mungkin kami masih menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin kami menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Ajari kami untuk terus belajar tentang firman Tuhan, terus belajar mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mama papa kami juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas yang boleh mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, biarlah firman Tuhan tadi dapat terus menguatkan kita ya, untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi, mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan bahkan mengetahui apa identitas kita yang sebenarnya. Nah, kita akan menutup chapel kita pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
chapel ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus diingatkan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, untuk merindukan Engkau setiap saat melalui kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar, kami melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang terus menolong kami, memampukan kami, untuk kami bisa belajar dengan baik sepanjang hari ini ya Bapa. Berkati guru-guru kami Tuhan yang akan memberikan materi kepada kami. Tuhan kiranya terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengajar kami sepanjang waktu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Mama dan Papa Tuhan. Terus berikanlah mereka kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran ketika mereka mendampingi kami belajar ya Bapa, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anakku, sekarang sudah selesai waktu kita chapel, kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati, dah. Akan anugerahmu buatku hidup, kau berikan ku hati dan pikiran baru. Luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu, jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacitaku merindu-Mu Yesus. Selalu beranjak berpaling dari-Mu, hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, aku merindu-Mu Yesus. Hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan